Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Iya, ada sukacita hari ini? Ya, pasti ada sukacita. Nah, anak-anak, bulan ini kita sudah memasuki sukacita Natal. Untuk itu, mari dengan sukacita, ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi selamat-selamat datang. Mari dengan sukacita kita siapkan diri kita untuk mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah kita saat ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak, tetap berdiri. Kita menyanyi lagu theme song Natal kita, Immanuel. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Ya, Ibu Guru mau tanya, siapa yang pernah melakukan
sebuah perjalanan yang cukup jauh dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya dari Makassar pulang kampung ke Toraja. Ada yang pernah? Iya, pasti ada yang pernah. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak? Iya, ada yang capek, ada yang lelah, bahkan ada yang sudah tidak sabar untuk cepat-cepat sampai di tempat tujuan. Nah, karena itu Ibu Guru mau ajak anak-anak untuk berdoa agar kita selalu menjadi anak-anak yang sabar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu menjadi anak-anak yang sabar dalam menjalani sebuah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap pada pertolongan-Mu dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita membaca Mazmur secara bersama-sama yang terambil dari Mazmur 3 ayatnya yang ke-8. Mazmur 3 ayatnya yang ke-8 kita baca secara bersama-sama. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Amin. Kita menyanyi kandang domba itu rumahnya. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami masih sering melakukan dosa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami dan ajarlah kami untuk tetap terus berpegang hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tetap terus menolong kami. Inilah doa kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Wah, Ibu Guru senang sekali berjumpa lagi dengan anak-anakku. Walaupun kita harus masih tetap ibadah online. Ya, semuanya sudah duduk manis. Ya, semua sudah pintar-pintar. Siapa di sini yang biasa ikut mamanya sama bapaknya pergi ke Toraja? Atau mungkin ada yang pergi ke Bali liburan? Wah, semua angkat tangan. Pintar. Siapa di sini yang kalau pergi perjalanan jauh biasa mabuk? Nah, ada yang malu-malu angkat tangannya. Ya, kalau kita pergi perjalanan jauh biasanya kita merasa mabuk, kita juga bisa capek, tapi ada juga biasa yang menangis. Kapan kita tiba ini? Jauh sekali ini perjalanan. Ya, tapi kalau sudah tiba semuanya menjadi senang dan gembira. Nah, anak-anak, saat itu di Romawi pada saat Kaisar Agustus memerintah, dia mengeluarkan sebuah perintah. Ya, dia menyuruh semua prajuritnya untuk memasang pemberitahuan di semua tempat-tempat yang ramai. Ya, perhatian. Semua orang harus mendaftarkan dirinya dan kembali
ke daerahnya masing-masing. Ya, semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan Bapak Yusuf bersama istrinya yang sedang mengandung. Ya, saat itu Ibu Maria sedang mengandung dan mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari kota Nazaret menuju ke Betlehem. Karena Bapak Yusuf berasal dari Betlehem. Nah, dalam perjalanan mereka, walaupun saat itu Ibu Maria sedang mengandung, tetapi dia tetap melakukan yang diperintahkan oleh kaisar. Ketika mereka tiba di Betlehem, Ibu Maria rasa perutnya mules-mules, sudah sakit-sakit. Ya, sepertinya tiba waktunya untuk Ibu Maria melahirkan. Lalu mereka pergi mencari tempat. Ya, saat itu belum ada rumah sakit seperti sekarang ya. Lalu Bapak Yusuf mulai mengetuk, tok tok tok. Permisi Pak, selamat malam. Apakah di sini masih ada kamar yang kosong? Oh maaf, sudah penuh. Ya, mereka pergi lagi ke penginapan yang lainnya. Permisi, tok tok tok. Bu, masih ada kamar kosong kah? Aduh maaf Pak, maaf sudah penuh semua. Ya, mereka terus mencari tempat supaya Ibu Maria bisa melahirkan. Semakin sakit perutnya Ibu Maria, tetapi semua penginapan sudah penuh. Lalu mereka menemukan sebuah kandang domba. Di sanalah Ibu Maria melahirkan anaknya laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu mereka menamai dia Yesus. Ibu Maria menggendong bayinya. Dia sangat sukacita sekali. Walaupun harus melahirkan di kandang domba, bayinya dibungkus oleh kain lampin yang sudah lusuh. Tapi Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan Allah sudah menyertai mereka dalam perjalanan yang jauh, menibakan mereka di Yerusalem, dan mereka menemukan tempat supaya Ibu Maria bisa melahirkan bayinya. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena Tuhan Yesus sudah lahir di kandang domba, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Tuhan Yesus tidak lahir di istana, karena Tuhan Yesus menjadi sahabat semua anak-anak. Ya, kita juga harus rajin mengucap syukur, harus tetap berdoa, mau susah, mau senang, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini dengan judul Yesus Lahir yang terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Semua siapkan Alkitabnya? Ya, kita buka sama-sama ya. Kita baca Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Untuk anak-anakku yang masih indria atau yang belum bisa membaca, minta tolong sama mamanya atau papanya bacakan ya. Oke, sudah siap? Kita mulai. Ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Untuk itu, mari kita menyanyi Anak yang Dijanji. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan, rasa tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, kita diingatkan dari Mazmur 28 ayat 7b, berbunyi, Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita menyanyi di dalam palungan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tetap bersekolah minggu walaupun harus secara online. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa karena seorang bayi telah lahir yang diberi nama Immanuel, yang adalah Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelebaran firman-Mu dan menopang semua program yang sudah dirancang oleh pengurus sekolah minggu kami. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan, karena beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami sudah melewati ujian final di sekolah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah menerima raport pendidikan kami. Kiranya hasil yang telah kami terima, baik itu nilainya tinggi maupun nilainya masih kurang, kami tetap belajar untuk mengucap syukur hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, saat ini libur telah tiba,
berkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami beserta keluarga mereka jika mereka sedang merencanakan perjalanan menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Tuntun tibakan mereka dengan penuh selamat dan penuh sukacita. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk semua orang tua kami, ayah, ibu kami, kakek, nenek, ataupun saudara kami yang lain yang ada beserta kami di rumah. Berkati kami semua Tuhan, terutama saat ini virus corona masih ada ya Tuhan. Berikan kami kesabaran yang lebih lagi melewati kondisi saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan, hikmat akal budi, agar mereka dapat melayani kami melalui video walaupun secara online seperti saat ini. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang merawat penderita COVID-19 ya Tuhan, dimanapun mereka bertugas, Tuhan berikan mereka juga kesehatan. Ini doa syukur kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi Immanuel. Yang dijanjikan telah datang, Dia yang
kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.